Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM, yang kami hormati Bapak Rektor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang terhormat Ibu Kustiana Arisanti selaku Kaprodi Pendidikan Agama Islam dan selaku pengampu mata kuliah materi pembelajaran di MTS atau MA. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bab 2 tentang kurikulum 1964. Saya akan menjelaskan latar belakang munculnya kurikulum 1964. Kurikulum 1964 lahir pada masa Orde Lama, di mana pemerintah saat itu ingin melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum sebelumnya. Pendidikan tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pembangunan bangsa. Selain itu, pemerintah menginginkan agar siswa memiliki pengetahuan akademik dasar yang kuat sebagai bekal kehidupan. Oleh karena itu, kurikulum ini dirancang untuk membentuk manusia yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Itulah latar belakang munculnya kurikulum 1964. Saya lanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kurikulum 1964. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk membentuk manusia Pancasila, yaitu manusia yang memiliki nilai-nilai moral, sikap, dan kepribadian yang sesuai dengan Pancasila. Selain itu, kurikulum ini juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual siswa, mengembangkan keterampilan serta moral, dan membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kurikulum 1964 tidak hanya menekankan kecerdasan akademik, tetapi juga keseimbangan antara ilmu, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya akan dijelaskan konsep utamanya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep utama kurikulum 1964, yaitu Pancawardhana. Pancawardhana adalah 5 aspek perkembangan siswa. Antara lain yaitu yang pertama perkembangan moral, meliputi pendidikan agama dan pendidikan sosial. Ditujukan supaya siswa dapat memiliki akhlak dan perilaku sosial yang baik. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan inteligensi, meliputi pembelajaran bahasa Indonesia, kemudian bahasa daerah, kemudian berhitung dan pengetahuan alam. Selanjutnya yaitu perkembangan emosional dan artistik, berkaitan dengan seni. Adapun yaitu seperti seni musik, seni tari, kemudian seni drama, seni lukis, agar siswa dapat mengekspresikan dirinya. Kemudian perkembangan keterampilan, yaitu berhubungan dengan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yaitu perkembangan jasmani, meliputi pendidikan jasmani dan kesehatan, mencakup semua aspek perkembangan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan sistem pembelajarannya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan yang tentang sistem pembelajaran dalam kurikulum 1964. Kurikulum ini menggunakan metode yang disebut gotong royong terpimpin. Artinya, pembelajaran dilakukan secara bersama-sama dengan arahan dari guru. Maksudnya, siswa itu belajar bersama-sama, biasanya dalam kelompok, tapi tetap ada arahan dari guru. Jadi tidak dilepas begitu saja, tapi tetap dibimbing. Nah, pembelajarannya juga tidak hanya fokus ke teori, tapi lebih ke hal-hal yang praktis dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Jadi siswa itu tidak hanya paham, tapi juga bisa menerapkan. Selain itu, pembelajaran juga disesuaikan dengan perkembangan anak. Artinya, materi yang diberikan itu disesuaikan dengan usia dan kemampuan siswa, supaya lebih mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang menarik juga di kurikulum 1964 ini ada yang namanya Hari Krida. Hari Krida ini dilaksanakan setiap hari Sabtu dan biasanya diisi dengan kegiatan seperti keterampilan, seni, dan olahraga. Jadi siswa bisa mengembangkan bakatnya, tidak hanya belajar di kelas saja. Jadi kalau disimpulkan dari kurikulum 1964 ini bertujuan untuk membentuk manusia yang tidak hanya cerdas, tapi juga terampil, sehat, dan punya akhlak yang baik, sesuai dengan konsep Pancawardhana. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dari awal sampai akhir, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.